Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk juga prosesi kematian orang kafir. Perlu diingat, yang mencabut nyawa itu namanya malaikat maut. Tapi di sini ada perbedaan malaikat. Yang mencabut nyawanya orang mukmin atau ruhnya orang mukmin itu berbeda dengan malaikat yang diutus untuk mencabut nyawa atau ruhnya orang kafir. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Nah, nanti ketika orang kafir ini mau meninggal dunia, akan hadir juga malaikat dengan jumlah yang besar. Tapi wajah mereka tersebut sudul wujuh. Muka malaikat tersebut hitam dan menakutkan. Beda dengan malaikat-malaikat yang datang kepada orang mukmin menyaksikan prosesi kematian orang mukmin tersebut. Wajahnya itu digambarkan cemerlang, bersih, seperti ada di wajahnya mereka tersebut matahari. Tapi kalau malaikat yang hadir menyaksikan prosesi kematiannya orang kafir tersebut, wajah-wajah malaikat tersebut seram dan menakutkan. Digambarkan wajah mereka hitam. Membawa kain kafan juga, kain kafan yang datang dari neraka, dengan bau-bauan yang datang dari neraka juga. Kemudian setelah malaikat tersebut duduk, yang jumlahnya besar, menyaksikan prosesi kematiannya orang kafir, datanglah malaikat maut yang hadir di sisi kepalanya orang kafir ini dan mengatakan, ukhruji, keluarlah ruh yang menjijikkan ini untuk menuju ghadabillah, untuk menuju murkanya Allah dan amarahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, keluarnya berat, susah. Sampai malaikat-malaikat yang hadir tersebut menggebukin itu malaikat yang hadir tadi, menggebuk itu mayit yang kafir tadi, sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ditarik oleh malaikat maut percis seperti tukang sate. Kita tahu ketika kita membakar sate ada namanya sujen sate. Bentuknya kan subhanallah, tujum atau tajam-tajam seperti itu. Kemudian ada domba berbulukan wol itu, dikasih air, sudah basah seluruhnya. Kemudian sujen sate itu dimasukkan ke domba yang masih hidup tersebut. Kemudian ditarik-tarik itu bulu, mengerangga itu domba, mengerang dan menyakitkan. Seperti itu juga prosesi pencabutan ruhnya sang kafir ini. Menyakitkan betul. Keluar juga pada ujungnya, belum sekejap mata malaikat maut tersebut memegang ruhnya orang kafir. Kemudian malaikat dengan jumlah yang besar, dengan wajah yang menakutkan dan menyeramkan tadi, mengambil ruh tersebut, diletakkan di kain kafan yang datangnya dari neraka, dibawa ke atas langit juga. Subhanallah, setiap mereka melewati kelompok malaikat yang lain merasa terzalimi dengan bau yang sangat menyengat. Bertanyalah malaikat tersebut, ruhnya siapa ini? Disebutkan ruhnya si kafir, namanya Fulan bin Allan atau Allan bin Fulan. Subhanallah, sampai juga datang di pintu langit yang pertama ini. Tapi subhanallah, penjaga atau malaikat yang menjaga pintu langit yang pertama ini atau pintu langit dunia ini tidak diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk membukakan pintu untuk si mayit yang kafir ini. Bahkan Allah mengatakan, lemparkan itu ruh dari langit yang pertama tadi untuk dikembalikan kepada jasadnya orang kafir tadi. Tidak sebagaimana orang mukmin. Kalau orang mukmin subhanallah dikembalikan lagi secara sempurna ke dunia. Ini enggak dilemparkan dari atas. Subhanallah, ketika dia menerima ruhnya dalam kondisi dada ini dalam kondisi yang sakit luar biasa, dan dia itu seperti
burung yang terlemparkan oleh angin yang kencang dan deras dan terbawa. Subhanallah. Itu kondisi orang kafir.